salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di tahun 2022 dan kita sudah mengambil keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, baru kita menjalani hari-hari kita. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diberikan tema batu atau pasir dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat 27. Mari kita memperhatikan bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Di kota Yerusalem atau di Israel pernah dibangun sebuah gedung yang sangat megah. Gedung ini diberi nama Versailles Wedding Building. Nah, gedung ini dibangun dengan tujuan supaya orang yang mau menyatukan cinta kasih mereka bisa merayakan wedding mereka, pernikahan mereka di tempat ini. Sehingga tempat ini menjadi tempat di mana orang bisa bergembira, bersukacita, atau meresmikan sebuah hubungan. Nah, saudara terkasih, pada tanggal 24 Mei 2001, nah tepatnya ada sepasang kekasih yang bernama Karen dan Asas. Karen dan Asas ini kemudian berniat untuk menseriuskan hubungan mereka, masuk ke dalam suatu status hubungan suami istri. Lalu mereka kemudian memakai tempat ini sebagai tempat untuk pernikahan mereka. Pernikahan mereka berlangsung begitu meriah. Hadir itu ada sekitar 700 orang. Mereka pakai gedung hall di lantai 3. Nah, ketika pukul 10 malam, saat mereka sedang berdansa, mereka sedang makan, minum, mereka sedang bersorak-sorai, tiba-tiba lantai tempat mereka berpijak itu bergoyang. Nah, bukan gempa bumi, tapi apa? Dari sukacita, dari senang bersama, tiba-tiba sekejap berubah menjadi teriakan histeris, teriakan minta tolong. Kenapa? Karena lantai 3 dari gedung itu runtuh, embruk ke bawah. Dan akhirnya ada hampir 400 orang itu terluka. Dan ada 23 orang yang meninggal tempat di perayaan yang seharusnya memberikan sukacita itu. Termasuk kakek daripada pengantin pria yang berusia 80 tahun adalah korban tertua di pesta itu. Dan sepupu dari pengantin pria yang berusia 3 tahun menjadi korban termuda di peristiwa itu. Pengantin perempuan terluka serius harus mengadakan pembedahan. Nah, setelah kisah peristiwa itu kemudian dibuat penyelidikan. Setelah penyelidikan, apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu ada kecacatan pada struktur pondasi bangunan. Saudara, pondasi bangunan adalah sesuatu tempat atau titik yang paling penting untuk menopang sebuah bangunan bisa tetap teguh berdiri. Hari ini kita berkata, saya tidak sedang membangun sebuah wedding hall. Saya tidak sedang membangun sebuah tempat pesta restoran. Tapi saudara, siapapun kita hari ini, ketika kita masuk di tahun 2022, kita sedang
membangun kehidupan. Entah itu kehidupan di dalam keluarga rumah tangga, entah itu pekerjaan usaha dagang kita, entah itu in relationship dengan seseorang, entah kita membangun pelayanan kita bersama. Dan saya percaya tidak seorang pun di antara kita di sini yang mau apa yang kita bangun itu akhirnya berakhir dengan hal yang tidak baik, runtuh, bahkan ambruk dan hancur. Nah, saudara terkasih, memasuki tahun 2022 ini, tahun ini masih menjadi tahun yang misteri bagi kita semua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa minggu depan, beberapa bulan mendatang. Kita tidak akan tahu. Nah, saudara terkasih, tapi yang bisa kita lakukan saat ini yaitu bagaimana mempersiapkan hidup kita ketika semuanya itu datang melanda diri kita. Apa yang harus kita siapkan? Membangun pondasi. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk membangun pondasi dari dua pilihan yang ada. Yaitu satu, pondasi dengan dasar pasir atau pondasi dengan dasar batu. Saudara terkasih, setiap orang, entah dia itu anak Tuhan ataupun orang yang di luar gereja, mereka memasuki tahun ini, mereka lakukan hal yang sama, yaitu mereka berdoa. Mereka berdoa tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin. Mereka tidak hanya berdoa, namun mereka juga berusaha. Mereka juga berjuang. Jadi ketika orang mau membangun rumah tangga, mereka berusaha supaya ada mengisi kegiatan bersama dengan keluarga dengan kualitas-kualitas hubungan yang baik. Mereka mau memenuhi semua kebutuhan keluarga supaya keluarga itu menjadi keluarga yang sejahtera. Mereka berusaha. Buat orang yang berdagang pun demikian. Mereka juga berusaha supaya usahanya itu berhasil. Mereka berdoa, mereka berusaha. Mereka juga menata manajemen pelayanan mereka dengan baik. Mereka terus mencari lebih banyak konsumen, klien. Mereka juga memasarkan produk-produk yang bisa dipercaya. Supaya apa? Semua usahanya itu semakin maju. Nah, saudara terkasih, kalau kita cuma berdoa dan berusaha, maka hidup orang Kristen itu tidak ada bedanya dengan orang di luar gereja. Mereka juga lakukan hal yang sama. Namun apa yang membedakan di sini? Kita berdoa, kita berusaha, tapi kita juga mencari kehendak Tuhan. Nah, titiknya di sini. Kita mau mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan yang sedang kita bangun. Kalau saudara sedang bekerja, berdagang, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat perusahaan yang sedang saudara lakukan? Kalau saudara melayani Tuhan, saudara giat sibuk terus, tapi saudara tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, akhirnya kita akan sibuk dengan kegiatan. Tetapi apakah itu yang menjadi Tuhan kehendaki? Nah, saudara, poin di sini yaitu kita melakukan satu hal yang lebih, mencari kehendak Tuhan, datang kepada Tuhan. Nah, sampai di sini tidak cukup. Nah, di sini katakan Yesus mengajarkan ada dua macam orang. Satu orang bijaksana, satu orang bodoh. Nah, tadi MC David ada katakan ya, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, mencari kehendak Tuhan, datang kepada Yesus, itu juga dilakukan banyak orang ketika datang kepada Yesus. Tetapi yang melakukan kehendak Tuhan ternyata tidak banyak. Saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan pengajaran Yesus, serta melakukan kehendak Tuhan. Lalu ada satu tipe orang juga. Dia juga datang kepada Yesus, juga mendengar apa yang Yesus ajarkan, tetapi dia tidak melakukan. Nah, kelompok ini dikatakan sebagai kelompok orang yang bodoh. Nah, saudara, firman Tuhan pagi ini akan bersama-sama kita melihat, mengawali. Tuhan ingin agar hidup anak-anaknya itu menjadi hidup yang berbahagia. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan banyak ucapan-ucapan berbahagia. Tetapi kita perlu mengawali semuanya itu dengan mencari kehendak Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara, tahun 2022, minggu pertama hari ini, 2 Januari,
kita sudah datang mencari Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan sepanjang tahun ini. Kalau kita tidak melakukan, maka kita termasuk tipe orang yang kedua tadi ya, mendirikan rumah di atas pasir. Tapi kalau kita melakukan, maka kita adalah tipe orang yang pertama. Nah, sewaktu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini, ternyata sebelumnya Tuhan Yesus banyak menegur orang-orang yang mengikut. Mereka bilang, saya sudah rajin mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Saya tidak pernah mengenal engkau, hai engkau sekalian pembuat kejahatan, karena engkau tidak pernah melakukan kehendakku. Saudara, kalau kita bilang di dalam kehidupan kita, berapa banyak kita melakukan kehendak Tuhan? Kalau Tuhan melihat kepada kita, Tuhan melihat kepada gereja kita, Tuhan melihat kepada kehidupan kita, ada berapa banyak orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, inilah menjadi dasar daripada pengajaran Tuhan Yesus. Zaman itu banyak juga orang Israel. Tuhan Yesus pakai perumpamaan ini karena itu yang bisa mereka pahami. Yaitu mereka bisa mendirikan rumah di atas pasir. Waktu itu mengapa banyak orang mendirikan rumah di atas pasir? Apakah karena mereka memang orang yang bodoh? Atau mereka orang yang malas? Atau mereka orang yang miskin? Nah, latar belakang budayanya itu, yaitu pada zaman Tuhan Yesus, di sana catat ada orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan. Nah, Israel itu atau Palestina adalah banyak padang gurun, itu ya. Pada padang gurun itu banyak pasir dan musim kering yang panjang itu membuat pasir itu bisa menggumpal atau lumpur itu bisa mengeras. Nah, jadi banyak orang membangun rumah dengan lumpur yang mengeras. Dan saat itu di Israel, cuaca dapat berubah sangat cepat sekali. Jadi kalau musim panas yang lama, sungai-sungai itu banyak yang kering. Waktu musim hujan, musim dingin tiba, sungai yang kering tiba-tiba bisa menjadi aliran yang sangat deras, sehingga mengubah daratan secara drastis. Nah, jadi waktu di musim kering, orang-orang yang berdiam di lembah, mereka mengambil kesempatan untuk bercocok tanam di tepi sungai. Bahkan mereka mendirikan pondok-pondok di situ. Nah, kenapa mereka mendirikan di situ? Karena mereka mau cepat mendapatkan hasil daripada tanaman itu. Oleh sebab itu mereka ingin peroleh cepat-cepat, tapi mereka waktu membangun mereka tidak peduli keamanan. Mereka tidak peduli bagaimana bentuk rumah yang mereka bangun. Nah, ketika hujan datang, nah, rumah yang di atas pasir itu akhirnya runtuh. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dengan kehidupan yang kita bangun juga, kehidupan kita ini juga bisa cepat atau lambat, tiba-tiba atau mungkin dalam waktu yang dalam proses, masalah itu bisa datang dalam kehidupan kita. Masalah itu bisa berarti seperti hujan yang turun. Kalau hari ini semalam hujan lebat, tiba-tiba nanti bisa berhenti hujan, nanti bisa turun hujan lagi. Nah, bisa juga tiba-tiba banjir. Nah, itu saudara sekalian, itu adalah suatu kondisi yang bisa tiba-tiba kapan saja melanda kehidupan kita. Nah, menjadi satu hal yang kita mau renungkan bersama. Banyak orang mencari tahu mengapa Tuhan mengizinkan badai kehidupan itu datang melanda diri kita. Ada seorang yang bernama Haruki Murakami. Nah, Haruki Murakami memberikan sebuah quotation. Dia berkata, saat Anda masuk ke dalam badai atau saat Anda keluar dari badai, Anda tidak akan menjadi orang yang sama saat orang masuk ke dalam badai. Dan itulah maksud dari sebuah badai. Nah, waktu kita membaca quotation ini, kita bilang, wah, ini kalimat sepertinya baik dan punya makna. Karena memberi pesan bahwa badai hiduplah yang membentuk kehidupan seseorang. Namun saudara, waktu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau kita mengerti suatu makna yang jauh lebih tinggi. Tuhan Yesus tidak mau anak-anaknya itu hidup karena terfokus kepada masalah yang begitu banyak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang pondasi. Tuhan Yesus mau anak-anaknya itu hidup
terfokus kepada fondasi yang dia bangun. Tidak peduli badai itu datang kapan, sebesar apapun masalah itu datang, tapi yang penting di mana fondasi saat itu kita bangun. Apakah kita sedang membangun di tempat yang bisa bergoyang atau pasir, atau kita sedang membangun di atas batu karang yang kokoh? Saudara, Tuhan Yesus kemudian mengatakan, orang yang membangun di atas fondasi yang kokoh, sebesar badai apapun datang melanda, dia tetap dapat bertahan berdiri. Nah, mari kita berfokus tidak kepada badai, tetapi kepada dasar kehidupan kita. Apa dasar kehidupan itu? Itulah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Saat itu banyak orang datang kepada Tuhan, mereka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kita membaca tadi Matius pasal 7, itu adalah penutup dari begitu banyak pengajaran yang Yesus kerjakan dari pagi hari. Dari pagi Tuhan Yesus mengajar, dan dicatat di Matius 5 tentang ucapan-ucapan berbahagia. Hal ini berarti hati Tuhan, Allah kita yang di sorga, datang ke bumi, dia mau anak-anaknya itu hidup berbahagia. Oleh sebab itu dia pertama mengawali khotbah di bukit dengan ucapan-ucapan berbahagia. Dalam kehidupan ini dilihat begitu banyak masalah, begitu hampir tidak ada orang yang hidupnya bahagia. Tapi anak Tuhan harus bahagia. Oleh sebab itu mengawali ajaran ini diberikan perumpamaan tentang kebahagiaan. Dia mau supaya semua banyak anak Tuhan berbahagia. Namun kenapa banyak orang hidupnya tidak bahagia? Karena ada sesuatu yang menahan kebahagiaan yang Tuhan mau berikan untuk dia terperoleh. Apa itu? Yaitu pikiran atau masalah yang seringkali membebani hidupnya. Itu menghalangi rancangan Tuhan buat hidupnya. Hari ini saudara datang ke gereja, saudara mencari Tuhan. Taulah akan apa isi hati Tuhan. Tuhan mau setiap kita di sini hidupnya berbahagia. Oleh sebab itu kita harus benar-benar memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus, supaya kita bisa diberkati dengan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan, hendaklah hidupmu menjadi garam dan terang dunia. Kalau engkau menjadi garam dan terang dunia, maka engkau akan memancarkan, merefleksikan terang Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau saudara hidup menjadi garam dan terang dunia, saudara membangun hidup saudara di atas fondasi yang kokoh. Kalau saudara hidup memantulkan terang Tuhan, kasih Tuhan kepada sesama, saudara sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau saudara saat ini menerima kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan, saudara membangun hidup saudara di atas fondasi yang kokoh. Tapi ketika saudara dengar, saudara membuang, meninggalkan, dan kemudian hidup dalam keseharian yang penuh dengan pergumulan masalah, kita juga sama dengan orang yang membangun di atas pasir. Kita kehilangan rencana Tuhan. Hal berikutnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, apa yang menjadi tradisi lalu itu jangan menjadi suatu kehidupan sebuah kebenaran. Nah, orang-orang Israel waktu itu mereka hidup di dalam tradisi. Waktu itu mereka pegang Taurat, mereka percaya kalau membunuh itu berdosa dan dihukum. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan membunuh itu dihukum, tetapi kita sudah harus memperhatikan dari dalam hati kita. Kalau hati kita ada amarah dan kita tidak suka seseorang, kita sudah dihukum. Artinya apa? Tuhan mau kita menjadi pelaku kebenaran dan menjaga hati kita. Yang kedua, Tuhan mengajar kita untuk menjaga pikiran kita. Kalau zaman tradisi dulu diajarkan kamu berzina, kamu berdosa. Tapi Tuhan bilang tidak. Yesus mengajarkan kalau pikiranmu sudah mengingini seorang wanita yang bukan istrimu dan engkau mau memilikinya, engkau sudah berzina. Nah saudara, Tuhan mau kita menjaga hati dan pikiran kita. Kalau kita menjaga dengan baik, maka kita orang yang membangun kehidupan di atas batu karang yang kokoh. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang apa? Tentang kehidupan di dunia ini. Dalam dunia ini, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, semuanya itu kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau bersumpah demi langit, langit itu paling tinggi. Engkau bersumpah, jangan bersumpah itu karena itu adalah tempat tahta Allah. Di bawah langit ada bumi.
Kalau engkau bersumpah demi bumi ya, jangan bersumpah demi bumi karena bumi adalah tempat Allah berpijak. Nah, lebih kecil lagi, kota Yerusalem adalah sebuah kota Allah. Jangan bersumpah demi Yerusalem. Sampai yang lebih kecil, kepala kita. Ada orang bersumpah demi kepala dia. Dan Tuhan bilang, satu helai pun rambutmu, engkau tidak berhak untuk memutihkan atau menghitamkan. Ya, bukan cat rambut ya, tapi secara alami. Itu bukan di dalam kendali kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di hidup kita, itu adalah berhadapan dengan Tuhan. Jadi ketika kita menjalani hidup kita, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan lagi tentang hukum. Ada orang bilang karena hidup dalam dunia ini harus adil. Jadi kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itu yang mereka pegang untuk menjaga keadilan. Tapi Tuhan bilang tidak. Harus ada cinta kasih. Kalau orang mau menamparkan pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dia menginginkan bajumu, berserahkan juga jubahmu. Kalau dia paksa engkau berjalan 1 mil, berjalan bersamanya 2 mil. Saudara terkasih, kita perlu cinta kasih dalam dunia ini. Dan Tuhan juga berkata, orang yang hidup mengikuti tradisi, mereka bukan orang yang mengenal Allah. Tapi hanya mereka yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mereka mengenal Allah. Adakah saudara khawatir memasuki tahun 2022? Banyak orang berpikir bagaimana untuk hari depan. Bagaimana dengan kondisi bangsa ini? Bagaimana dengan kondisi pandemi? Banyak hal yang dikhawatirkan. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan khawatir akan hidupmu. Kalau kita bilang sepanjang tahun 2021, ada berapa persen daripada hidup kita isi dengan kekhawatiran? Adakah 50% kita jalani dengan kekhawatiran? Mungkin ada. Mungkin ada dari pagi sampai malam yang dia pikirkan semua masalah. Khawatir dengan hidupnya. Tapi Tuhan bilang, setiap kali kamu khawatir, lihat ke atas. Apa yang dilihat? Burung-burung di udara terbang, dia dipelihara Tuhan. Kalau kamu khawatir, lihat ke bawah. Di situ ada bunga yang bermekaran, tumbuh begitu indah. Itu pun Tuhan pelihara, apalagi hidupmu. Nah, saudara terkasih, oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memikirkan tentang rencana dan pengajaran Tuhan Yesus. Ralph Waldo Emerson berkata, orang yang bijak itu adalah ketika dia menghadapi badai, dia berdoa supaya bukan Tuhan membawa dia keluar dari keselamatan dari bahaya, tapi pembebasan dari rasa takut. Dengan kata lain, dibebaskan dari rasa khawatir. Ada seorang wanita yang bernama Jane, ya. Jane ini adalah seorang wanita yang dilahirkan dibesarkan dari keluarga Kristen. Dia berasal dari Ohio. Nah, sejak kecil dia sudah mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Badai kehidupan begitu banyak dia alami. Masih muda, dia sudah kena penyakit kanker stadium 3. Waktu dia penyakit kanker itu kemudian menjalani pengobatan kemoterapi yang menyakitkan dan kemudian dia berhasil pulih. Namun waktu dia usia 30 tahun, ternyata penyakit kanker itu muncul kembali. Kemudian dokter memvonis hidupmu itu tinggal 6 bulan. Nah saudara, buat orang yang menerima vonis dokter ini, dia akan merasa ini suatu pukulan. Ini suatu hal yang mengerikan. Namun buat Jane, dia melihat ini dengan kacamata bahwa tidak, saya punya Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu, serahkan pada Tuhan. Kemudian di awal tahun 2021, dokter kemudian waktu periksa dia bilang, kamu punya kemungkinan bertahan hidup tinggal 2% saja. Kenapa? Karena kankermu sudah naik menyebar ke paru-paru, ke tulang belakang, masuk ke dalam hati. Nah, ketika dia mendengar vonis dokter, apa yang dia lakukan? Dia tetap pegang kepada pengajaran Tuhan. Dia berkata apa? Dokter mengatakan harapan hidup 2%. Bagi dia 2% bukan 0%. 2% adalah suatu hal yang menakjubkan, mengagumkan. Dan dia berespon, dia mengikuti sebuah acara yaitu American Got Talent tahun 2021. Dia ikuti edisi yang ke-16, dia menyanyikan lagu yang dia ciptakan sendiri judulnya It's Okay. Masalah apapun,
bencana apapun, kesulitan seberat apapun, dia bilang it's okay. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan dia. Kita lihat sebentar ya, bisa minta tolong diputarkan videonya. Everything about that is really special. Good for you. Good for you. I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something, and I wish people knew how amazing it is. You blew us all away. You are the voice we all need to hear this year. That was way more than okay. That was beautiful. That was beautiful. God, that really got to me. It pushes all the heartstring buttons, right? And yet she's still so strong. Nah, walaupun badai hidup begitu besar bagi Jen, tapi dia bisa memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Dia mengucapkan sebuah kalimat yang sangat memberkati. Dia bilang, jangan kita menunggu hidup kita itu sudah tidak ada masalah, atau hidup kita tidak menjadi sulit, baru engkau memutuskan untuk menjadi bahagia. Jangan, dengan kata lain, jangan biarkan badai masalah hidup itu mengambil kebahagiaan dari hidupmu. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Dan hidupnya itu menjadi berkat. Waktu tanggal 9 Juni yang lalu, dia meninggal dunia. Tapi hidupnya sudah menjadi kesaksian yang luar biasa. Steve Rizzo mengucapkan sebuah kalimat yang indah, mengatakan, jangan menunggu badai hidup Anda berlalu. Belajarlah menari di tengah hujan. Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dia membangun hidupnya di atas pondasi yang kokoh. Dia membangun hidupnya di atas batu yang kokoh. Apakah batu yang kokoh itu? Siapakah dia? Dia itu adalah batu penjuru Yesus Kristus. Saudara, jalanilah tahun 2022 dengan pondasi yang kokoh, yaitu kita membangun hidup kita dengan dasar kita adalah Kristus Yesus, batu atau pasir. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca, batu itu memang menggambarkan pondasi yang keras dan kuat. Bahkan Lukas menggambarkan orang yang membangun itu menggali dalam-dalam. Itu berat, susah, tidak mudah. Perlu mental yang tidak gampang menyerah. Dia harus terus berupaya. Melakukan firman Tuhan juga sama. Melakukan apa yang Tuhan kerjakan itu tidak mudah. Kita perlu berjuang. Kita perlu berupaya. Kita harus punya mental yang tidak gampang menyerah. Mungkin kita mau mundur, tetapi jangan mundur. Karena itu penting bagi hidup kita. Karena itu adalah hidup saudara dan saya. Kita mau, kita tetap teguh dan kokoh berdiri. Caranya bagaimana? Harus berjuang menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika suatu hari dikatakan orang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang melakukan kehendaknya. Ada berapa banyak orang dalam kehidupan ini yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dasar yang kuat, yang kokoh, pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh adalah pondasi menjadi pelaku kebenaran. Ada sebuah kalimat yang mengatakan sebuah pohon dengan akar yang kuat dapat bertahan dari badai yang paling dahsyat. Saudara pernah lihat film ini? Nah, film ini Kung Fu Panda ya. Anak kecil sampai dewasa suka nonton.
Nah, bukan pandanya yang pintar bersilat ya, atau lempar-lempar siomay, lempar-lempar makanan-makanan itu Chinese food, dimsum apa ya. Tapi saya mau mengajak panda itu kebanyakan orang melihat dari negeri Tiongkok. Dan Tiongkok terkenal sebagai negeri tirai bambu. Nah saudara, saya mengajak kita melihat tumbuhan yang satu ini. Bambu itu adalah sebuah tanaman yang sangat unik. Kalau dia bertumbuh lambat sekali. 4 tahun pertama tidak ada yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan itu mengakar kuat ke bawah. Dia mengakar horizontal, vertikal, bahkan dia mengambil bersaing dengan tanaman lain untuk mengambil space tanah supaya dia bisa membuat kuat-kuat ininya, akarnya. Setelah akarnya rampung, dia baru mulai bertumbuh ke atas, menjulang ke atas. Orang bertanya, apa keistimewaan pohon bambu dibanding pohon lain? Apakah karena akarnya yang kuat? Tidak hanya itu, karena akar pohon pinus jauh lebih dalam. Apakah karena batangnya yang kuat? Juga tidak, karena pohon jati punya batang jauh lebih kuat. Tapi apanya yang kuat? Akarnya yang kuat, dan batang yang tumbuh itu sangat fleksibel. Dia tidak sedang melawan badai angin itu, tetapi dia fleksibel. Hal ini mengajarkan kepada kita apa? Ketika kita punya pondasi yang kuat, itu kita bisa bertahan. Dan ketika kita menghadapi masalah di atas, kita juga menjadi orang yang senantiasa mencari pimpinan Tuhan. Kita tahu apa menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang kaku. Bahkan dikatakan ketika tanah longsor sekalipun, pohon bambu itu tetap menatap, tetap mengakar, bertahan di dalam tanah. Nah saudara sekalian, bambu yang lentur dan elastis juga menggambarkan bagaimana hidup kita juga dinamis di dalam peka terhadap pimpinan Tuhan. Suara Tuhan. Itulah orang yang pertama, orang yang bijaksana. Orang yang kedua, juga orang yang datang kepada Tuhan. Namun dikatakan orang bodoh karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Nah saudara sekalian, mereka digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Pasir itu digambarkan sesuatu hal yang mudah bergoyang. Ketika kena air, mudah juga bergoyang. Ketika kita gali, juga gampang digali. Nah itu menggambarkan kehidupan banyak orang juga yang membangun hidupnya dengan cara yang mudah, cara yang instan. Mereka tidak mau berjuang, mereka tidak mau berupaya. Sehingga saudara, mereka akan cepat dibawa oleh angin. Berapa banyak orang yang hari ini membangun di atas tanah yang bergoyang. Apa itu tanah yang bergoyang, pasir yang bergoyang? Yaitu kehidupan di bumi ini. Bumi dan segala sesuatunya akan berlalu. Orang membangun kehidupan, mereka mencari segala popularitas di dalam dunia ini. Mereka membangun kehidupannya, mereka terus berupaya mencari harta di dalam dunia ini. Suatu saat juga akan berlalu, suatu hari akan pergi. Nah, mereka menghabiskan hidupnya untuk investasi di tanah yang bisa bergoyang. Ada sebuah produk yang kita kenal ya. Ini adalah produk Johnson & Johnson. Saya percaya mungkin kita ada pakai, mungkin kita ada jual malah ya. Itu dari sabun, ada juga sampo, kosmetik, macam-macam. Nah, pendiri daripada Johnson & Johnson ini adalah seorang wanita muda yang sangat kaya bernama Casey Johnson. Nah, Casey Johnson adalah orang yang hidup dalam kemewahan. Kalau ada dia punya kantor, pergi kantornya, pergi pabriknya, kita melihat semuanya itu wah sangat-sangat indah, luar biasa. Hidupnya berlimpah dengan kekayaan dan kemewahan. Tapi apa yang terjadi dengan hidup Casey? Waktu dia belum berusia 30 tahun, dia ditemukan meninggal overdosis dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Kenapa saudara? Hanya karena dia punya relasi dengan mamanya saja yang tidak baik. Dan itu membuat menekan dia overdosis obat. Dia tidak pernah mengenal Tuhan sepanjang hidupnya. Mungkin dia pernah diceritakan tentang Tuhan Yesus, tetapi dia menolak. Dia terima dengan apa? Mengisi hidupnya dengan seperti tanah yang bergoyang itu. Saudara, di mana kita mau membangun pondasi hidup kita? Kalau kita bisa refleksi, berapa banyak dari hidup kita yang mau kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan,
Berapa banyak dari hidup kita yang kita mau gunakan untuk melakukan firman Tuhan? Berapa banyak dari hidup kita yang kita mau gunakan untuk mencari sesuatu hal yang bisa hilang sekejap itu? Berapa banyak yang mau kita investasikan? Saudara, orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, dia akan tetap teguh berdiri. Joel Osteen, seorang penulis berkata, kita bisa masuk dalam badai, tapi jangan biarkan badai masuk dalam hidup kita. Badai itu bisa datang, tapi kita harus punya dasar yang kuat. Jangan badai itu memporak-pondakan kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, beda pasir dan batu itu kecil saja. Yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Dari luar mungkin kelihatan sama, dari luar mungkin kelihatan sama indah, tapi dari dalam beda kualitas. Saya akan menutup firman Tuhan pagi ini dengan sebuah ilustrasi tentang olahraga berselancar. Mungkin saudara ada yang pernah melihat olahraga ini. Nah, olahraga ini adalah olahraga yang penuh dengan tantangan dan penuh risiko. Namun waktu kita nonton itu sangat indah karena peselancar itu dapat meliuk-liuk meniti ombak seperti seorang penari. Nah saudara, kalau kita melihat orang yang berolahraga berselancar, mereka itu selalu mencari ombak, bukan? Nah jadi ombak itu bukan menjadi teman saja buat mereka, tetapi menjadi kebutuhan karena mereka mau berselancar. Nah ketika kita menghadapi kehidupan ini, ombak atau badai bisa kita katakan itu bisa saja datang dalam hidup kita. Tapi sekuat apa kita menahan badai itu tergantung dari apa yang menjadi pondasi kita. Kalau kita bilang peselancar itu dari keahlian dia, tapi dari hidup kita, yaitu dengan dasar apa kita bangun kehidupan kita. Bukan dari badai sekuat apapun. Karena apa? Kalau dasar kita jauh lebih kuat, maka badai sebesar apapun itu cuma berlalu. Setelah berlalu, kita akan tetap teguh berdiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita bisa menjalani hidup kita ke depan tahun 2022. Kita menjadi orang-orang yang dikenal Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita bukan cuma yang mendengar, setelah itu kita tidak melakukan, tetapi kita adalah pelaku kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. With everything that is within us tonight, Jesus.
love you, church. Thanks for loving God like you do. Thanks for loving God like you do. Be blessed. Go from strength to strength in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.